Berapa kali dalam hidupmu kamu merasa kosong, merasa ada lubang besar di dada, padahal secara materi, secara sosial, kamu punya segalanya. Uang ada, teman-teman siap menemani hangout kapan saja. Follower ribuan, likes, membanjiri setiap postingan. Kita punya semua yang didefinisikan dunia sebagai kebahagiaan. Tapi kenapa? Di tengah semua keramaian itu, kita tetap merasa kesepian. Kenapa saat lampu dimatikan dan kita sendirian, kehampaan itu kembali menghantam? Dulu, saya adalah seseorang yang percaya bahwa kebebasan adalah segalanya. Bebas dari aturan, bebas dari batasan moral, bebas dari ikatan agama. Saya hidup liar, tanpa tujuan yang jelas, sibuk mengejar kesenangan yang kadaluarsa. Saya benar-benar jatuh ke titik terendah. Bukan titik miskin harta, tapi titik di mana jiwa saya menjerit. Semua cahaya bimbingan seakan mati, dan yang tersisa hanyalah kehancuran spiritual. Kehancuran yang tidak terlihat oleh mata manusia, tapi terasa jelas oleh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Hari ini, saya akan membuka lembaran paling pribadi. Saya akan membagikan kisah nyata. Kisah hijrah yang saya lalui jatuh bangun, penuh air mata, tapi berakhir dengan kedamaian yang tak pernah saya rasakan sebelumnya. Ini bukan ceramah, ini adalah sharing hati ke hati dari seorang hamba yang dipanggil Tuhannya. Siapkan hati kamu, karena video ini mungkin adalah panggilan yang selama ini kamu tunggu. Tonton sampai selesai, karena di akhir nanti, saya akan berikan satu kunci terpenting, bagaimana mempertahankan istiqomah saat dunia dan nafsu menarik kita kembali. Mari kita mulai perjalanan ini. Saya ingin mendefinisikan apa yang saya maksud dengan kehancuran. Bagi sebagian orang, kehancuran adalah ketika bisnis bangkrut atau hubungan berakhir. Bagi saya, kehancuran adalah spiritual bankruptcy. Saya sukses di mata manusia. Saya punya pekerjaan yang keren. Saya punya kendaraan bagus. Saya punya geng yang selalu ada. Tapi saya bangkrut di mata Allah. Dan saya merasakan bangkrutnya itu setiap hari. Masa itu adalah masa di mana saya mendefinisikan bahagia dengan validasi orang lain. Setiap postingan yang viral, setiap pujian yang datang, itulah oksigen saya. Begitu engagement turun, mood ikut hancur. Saya seperti budak sosial media, budak tren, budak kesenangan instan. Kesenangan yang saya kejar benar-benar semu. Saya coba mencari kepuasan di tempat hiburan malam. Saya coba dengan toxic relationship yang berganti-ganti. Saya coba dengan gaming berlebihan hingga pagi buta. Itu semua memberikan dopamin instan. Tapi begitu saya selesai, begitu lampu dimatikan, kehampaan itu datang lagi. Bahkan lebih besar, lebih berat. Itu adalah lingkaran setan. Merasa kosong, lalu mencari kesenangan instan, lalu merasa lebih kosong lagi. Dulu, dosa itu terasa nikmat, gibah itu terasa seru, berbohong demi keuntungan terasa pintar, menunda salat atau bahkan meninggalkannya terasa sepele. Ada suara kecil di kepala yang terus berbisik, "Kamu tahu ini salah, jangan diteruskan." Tapi di balik semua tawa dan kesibukan itu, hati saya tidak pernah tenang. Saya sering gelisah tanpa sebab, marah tanpa alasan jelas, dan tidur saya tidak pernah nyenyak. Itu adalah tanda paling jelas. Allah sedang cemburu, dan jiwa saya sedang menjerit minta diselamatkan. Saya punya segalanya, tapi saya tidak punya diri saya sendiri. Saya adalah orang asing di hidup saya sendiri. Lalu, hidayah itu datang. Dan percayalah, hidayah itu datang dengan cara yang tidak pernah kita duga, di waktu yang paling tepat menurut Allah, bukan menurut jadwal kita. Bagi saya, trigger momennya sangat sederhana, namun sangat menusuk. Saat itu, saya sedang menunggu antrean di sebuah coffee shop. Saya bosan. Lalu saya buka YouTube. Algoritma entah kenapa membawa saya ke sebuah kajian. Ustadz tersebut sedang membahas surat Az-Zumar ayat ke-53, ayat tentang pintu taubat yang selalu terbuka. Tapi bukan ayat itu yang membuat saya terdiam. Ustadz itu kemudian melanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang menampar. "Kapan kamu akan kembali, wahai hamba? Apakah kamu menunggu sampai nafasmu tersendat di tenggorokan? Baru kamu berkata, 'Ya Allah, saya bertaubat'?" JLEB, ayat itu, pertanyaan itu,
seperti menampar wajah saya yang kotor. Saya langsung menangis di tengah keramaian coffee shop. Bukan tangisan sedih karena masalah dunia, tapi tangisan penyesalan yang mendalam. Saat itu saya sadar, saya tidak takut kehilangan harta, saya tidak takut kehilangan teman, tapi saya sangat takut mati dalam keadaan seperti ini. Pergumulan batin pun dimulai. Ada dua sisi yang berkelahi di dalam diri. Satu sisi berkata, "Sudah, hidup ini enak kok." Sisi yang lain, sang nafsu, berteriak, "Jangan gila. Bagaimana dengan teman-temanmu? Bagaimana dengan hobimu? Kamu akan dicap sok alim." Tapi panggilan itu terlalu kuat. Saya memutuskan untuk mengambil langkah pertama yang terasa paling berat. Salat subuh berjamaah di masjid. Bagi orang lain, mungkin sepele. Bagi saya, yang sering tidur setelah salat subuh dan baru bangun jam 10 pagi, ini adalah revolusi. Kaki saya terasa berat. Hati saya dipenuhi rasa malu. Saya takut dihujat jamaah lain karena cara berpakaian saya atau karena bau dosa yang seolah melekat. Tapi, begitu saya berdiri di syaf, begitu takbir diangkat, tiba-tiba ada beban seberat 100 kilogram yang langsung terangkat dari pundak saya. Itulah kedamaian pertama yang sejati. Banyak orang berpikir, hijrah itu seperti film ending Nia, langsung bahagia. Tidak. Hijrah itu adalah awal dari peperangan yang sesungguhnya. Peperangan melawan inner self dan peperangan melawan lingkungan. Ujian pertama datang dari circle lama. Mereka bilang, dia palingan cuma sebentar, paling 3 bulan balik lagi. Sindiran itu menyakitkan, tapi saya jadikan itu sebagai cambuk. Saya memutuskan untuk memutus total hubungan yang menarik saya. Kembali ke lubang hitam. Saya keluar dari grup chat lama, saya unfollow akun-akun yang tidak bermanfaat. Itu menyakitkan. Tapi hijrah berarti meninggalkan apa yang tidak Allah sukai. Ujian kedua adalah istiqomah. Ada malam-malam di mana saya sangat down dan hampir menyerah. Saya merasa ibadah saya palsu. Saya merasa tidak layak mendapatkan hidayah ini. Pernah satu malam saya ambil kunci mobil. Niatnya ingin kembali ke tempat hiburan malam, hanya untuk merasakan kenikmatan yang dulu. Tapi tiba-tiba saya teringat ucapan Ustadz. Setiap kamu jatuh, segera berdiri. Jangan biarkan setan berlama-lama di kepalamu. Segera wudhu dan salat 2 rakaat taubat, itu menyelamatkan saya. Ujian ketiga yang paling halus dan berbahaya adalah penyakit hati baru, ujub, dan merasa lebih baik. Setelah saya rajin salat dan ikut kajian, saya mulai menilai orang lain. Dia kok masih begitu ya? Saya sudah begini. Perasaan inilah yang merusak keikhlasan saya. Saat itulah Allah menegur saya dengan cara yang keras. Tiba-tiba salat saya terasa hampa lagi. Hati saya kembali gelisah. Saya sadar, saya hijrah untuk Allah, bukan untuk merasa lebih hebat dari manusia lain. Kuncinya adalah terus beristighfar dan merendahkan hati. Setelah melalui badai itu, saya sampai pada sebuah kesimpulan. Kedamaian sejati bukanlah hidup tanpa masalah, tapi ketenangan hati saat masalah datang. Dulu, masalah kecil seperti macet atau deadline membuat saya stres parah. Sekarang, masalah besar datang, tapi hati saya berkata, "Tenang, ada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Perubahan hidup yang paling nyata bukan pada jumlah uang saya, tapi pada kualitas tidur dan kualitas salat saya. Dulu, tidur saya gelisah. Sekarang, tidur saya nyenyak, karena saya yakin Allah menjamin rezeki saya besok. Dulu, salat hanyalah gerakan mekanis. Sekarang, salat adalah tempat pulang. Tempat saya benar-benar bisa menumpahkan segalanya tanpa dihakimi. Inilah kenikmatan hijrah yang sesungguhnya. Kenikmatan yang jauh melebihi kesenangan instan duniawi. Allah mengganti kesenangan maksiat dengan kenikmatan ibadah. Dan itu adalah deal terbaik dalam hidup. Teman-teman yang mengikuti channel ini, saya ingin sampaikan, kunci istiqomah yang saya pegang sampai hari ini hanya ada satu kata. Lingkungan. Hijrah itu mudah. Istiqomah itu sulit. Carilah Timon Man yang ketika kamu melihat wajahnya, kamu teringat kepada Allah. Carilah mentor yang bisa membimbingmu ketika kamu jatuh. Ganti timeline media sosialmu dengan konten-konten
yang menyejukkan. Dan yang paling utama, jangan pernah berhenti berdoa. Ya mukalibal quluub, sabit kalbi ala diinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jika saya yang dulu tenggelam dalam kehancuran bisa kembali, kamu juga pasti bisa. Jangan pernah merasa terlalu kotor untuk kembali. Rahmat Allah itu jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memulai. Ambil langkah pertamamu, sekecil apapun itu. Sekarang, giliran kamu. Apa trigger hidayah yang mengubah hidupmu? Atau apa tantangan terberatmu saat ini dalam beristiqomah? Yuk, share di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat. Dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten motivasi dan spiritual lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.